Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia tadi? Bisa mengerjakan tugasnya? Bismillah, harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik ya tugasnya ya. Nah, sekarang kita ganti ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu PPKN, masih tentang tema 4, subtema 1. Nah, untuk PPKN sendiri, kita akan membahas tentang Pancasila. Siapa yang suka mempelajari tentang Pancasila? Nah, mempelajari tentang Pancasila itu sangat menyenangkan ya anak-anak. Jadi, anak-anak harus happy dalam mempelajari tentang Pancasila ini. Oke? Siapa yang tidak asing ya dengan gambar berikut ini? Nah, tentu semuanya sudah tahu ini gambar apa. Gambarnya siapa? Garuda Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah, di gambar ini anak-anak bisa lihat ya masing-masing lambang dari Pancasila. Mulai dari lambang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Ada bintang, ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada rantai, ada padi dan kapas. Oke, nah sebelum kita ke materi anak-anak, nah pasti semuanya juga sudah familiar ya dengan lagu Garuda Pancasila. Yuk, biar kita semangat belajar tentang Pancasila hari ini, kita mau nyanyikan dulu satu lagu Garuda Pancasila, satu kali saja bersama-sama dengan penuh semangat ya. Yang dengan posisi duduknya yang tegak ya, supaya nyanyinya semangat. Kalau yang berdiri juga boleh, oke? Yang penting jangan sambil tiduran, tidak boleh ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama yuk lagu ini, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, siapa yang tadi nyanyinya cuma pelan-pelan? Nanti diulangi lagi nyanyinya ya dengan lebih semangat lagi ya kan. Ini membicarakan tentang Garuda Pancasila, jadi harus semangat ya. Oke. Nah, anak-anak mungkin bisa dibuka dulu bupenanya ya, halaman 9. Kita akan melihat tentang makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini sebenarnya maknanya itu tentang apa saja sih? Nah, sebelum kita ke makna, kita lihat kembali dulu lambang sila pertamanya ya. Lambang sila pertama tentu saja adalah bintang. Nah, bintang sendiri itu adalah lambang sila pertama, dan berikut adalah makna-maknanya. Oke, yang pertama kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percaya kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, ini adalah makna yang pertama dari sila pertama ya. Kemudian yang kedua, maknanya apa sih? Yang kedua itu maknanya adalah melaksanakan kewajiban dan keyakinan kepada Tuhan. Misalnya apa sih melaksanakan kewajiban dan keyakinan? Berdoa, betul. Terus apa lagi? Membaca Alkitab ya, membaca kitab masing-masing ya, karena kita orang Kristen jadi membacanya Alkitab. Kalau kamu orang Muslim berarti membaca Al-Quran ya. Berdoanya juga sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kemudian apa lagi? Beribadah di gereja bisa, beribadah di masjid untuk yang Muslim bisa, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. Jadi jika kamu tinggal di daerah yang memiliki keyakinan yang berbeda, tetangga-tetanggamu, berarti kamu harus saling menghormati ya kan. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang pertama alasannya karena tidak sopan ya, tidak menghormati. Dan yang kedua alasannya adalah ya, selain kita tidak menghormati orang tersebut, kita juga tidak menghormati Tuhan berarti. Karena kan dia sedang beribadahnya kepada siapa?
kepada Tuhan kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Jadi, meskipun memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, bukan berarti kita tidak bisa menolong ya, atau menjalin kerjasama terhadap orang yang memiliki keyakinan agama berbeda itu ya. Jadi anak-anak harus tetap menjalin kerjasama yang baik dan juga menolong orang yang memiliki perbedaan agama dengan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak buka halaman 13. Untuk halaman 13, kalian belajar tentang bagaimana bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, itu harusnya pengamalan ya, bukan pengalaman. Nah, salah satu contoh pengamalan sila pertama itu kan tadi taat kepada Tuhan ya. Nah, contoh dari taat itu adalah jujur ya. Nah, kadang kita itu sulit sekali ya untuk mengatakan hal yang sebenarnya atau mengungkapkan kejujuran. Padahal di sila pertama di situ maknanya adalah tentang ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan ketaatan kepada Tuhan contohnya adalah kejujuran. Nah, bersikap jujur itu tidak akan merugikan kita. Justru ketika kita berbohong itu yang akan merugikan kita. Kenapa? Karena ketika kita berbohong sekali, maka kita akan menjadi terus-terusan berbohong atau menutupi kebohongan kita itu sendiri, ya kan? Nah, kenapa kita harus jujur? Karena justru kejujuran itu mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, ini adalah manfaatnya ketika kita bersikap jujur, yaitu dipercaya. Yang paling penting adalah kita jadi dipercaya. Kemudian disayangi. Siapa yang menyayangi kita? Orang tua, teman, dan yang terutama adalah disayang oleh Tuhan. Betul sekali. Contoh kalau misalnya di kelas ya, tentang kejujuran yaitu berani untuk membagikan atau sharing pengalaman kepada guru dan teman. Nah, biasanya Miss Mela kalau di kelas suka bertanya ya, siapa di sini yang misalnya kamarnya berantakan gitu. Terus nanti ada yang angkat tangan. Nah, itu bagus sekali, kamu sudah jujur. Walaupun setelah itu Miss Mela bilang, oh ya setelah ini bertobat ya nak ya, dirapikan kamarnya begitu. Tapi itu adalah salah satu awal dari kalian itu menunjukkan sikap yang jujur. Itu bagus sekali anak-anak ya. Nah, ini adalah contohnya. Ada seorang anak ya bernama Dedi. Dia sedang bermain bola, kemudian tidak sengaja terkena orang yang ada di sekitar situ ya. Lalu dia bilang, "Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman," ya kan? Dia datang kepada orang itu lalu dia minta maaf. Nah, terus paman tersebut menjawab, "Iya, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu harus bermain bola dengan hati-hati ya." Nah, kalau misalnya Dedi tidak jujur, bisa aja kan dia tidak perlu datang dan meminta maaf, pura-pura aja nggak tahu, ya kan? Toh paman itu mungkin belum tentu juga tahu siapa yang melempar. Tetapi di sini Dedi memilih untuk mendatangi paman tersebut, meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya. Dan akhirnya apa yang dia dapat? Ya, yang dia dapatkan adalah permintaan maaf dari seorang paman yang ada di situ, ya kan? Dan diberikan nasihat untuk lebih berhati-hati, tidak malah dipukul atau dilempar balik kan? Nah, itu tadi contohnya manfaat berkata jujur. Nah, yang selanjutnya silahkan dibuka di buku kalian halaman 21 tentang nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, Pancasila itu kan menjadi pedoman ya anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bangsa Indonesia harus memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, taat beribadah, bersyukur, bertoleransi, jujur, peduli, dan juga bertanggung jawab. Jadi Pancasila ini memiliki makna yang sangat penting sekali ya bagi bangsa Indonesia, karena dapat menuntun kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, manusia-manusia yang berakhlak mulia dan memiliki karakter yang positif dan juga baik, ya kan? Tuh. Nah,
Anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang PPKN-nya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Mela. Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, dan tugas-tugas kalian hari ini, khususnya tematik, kalian boleh kerjakan dalam waktu 2 hari, yaitu hari ini, dan dikumpulkan paling lambat besok. Kalau mau dikumpulkan hari ini juga jauh lebih bagus, begitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.